Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan update terbaru atau aplikasi terbaru Scalar yang saat ini sudah versi 1004. Sebelumnya kami mohon maaf karena sudah beberapa minggu ini kami tidak update. Baru kali ini kami bisa mengupdate aplikasi terbaru. Oke, apa saja yang baru di aplikasi ini? Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah tampilan dari aplikasi Scalar terbaru. Tidak banyak berbeda di bagian grafik ini, hanya di menu di atas ini tidak ada lagi menu untuk save, new, open dan lain-lain. Karena kami pindahkan di menu baru, kami buat menu baru di sini. Ada new, open, save, save as, build, setting, dan close. Jadi kita pindahkan ke sini karena semua perubahan di bagian yang lain bisa disimpan dari sini juga. Jadi bukan hanya dari graphic designer gitu. Oke, kemudian yang terbaru juga ada tab yang kita tambahkan. Ada tab alarm dan tab logging. Pertama, tab alarm ini fungsinya untuk menampilkan alarm. Tag logging ini fungsinya untuk konfigurasi logging, tag logging, dan juga untuk menampilkan data-data tag logging dalam bentuk tabel dan dalam bentuk trend. Oke, kita akan bahas satu persatu. Fitur terbaru di versi ini juga di bagian tag koneksi itu ada kami buat namanya scaling factor. Scaling factor ini atau kita sebut dengan faktor pengali itu untuk mengalihkan nilai dari device atau dari koneksi dengan satu konstanta tertentu sehingga didapatkan nilai akhir yang sesuai dengan yang diharapkan. Kita bisa buat, mungkin pertama kali kita harus buat dulu koneksinya. Kemudian kita buat tag. Nah, di sini muncul ada scale factor. Nah, defaultnya 1. Sebenarnya saya akan buat seperti ini. Addressnya. Nah, kemudian data tipenya kita pilih, bisa kita pilih. Saya pilih integer saja, koneksinya mode 1. Register type-nya saya pilih holding register. Ini juga baru di versi ini, sebelumnya tidak ada. Kami tambahkan. Nah, scale factor ini adalah konstanta atau angka yang akan dikalikan dengan raw value-nya atau nilai terbaca dari device-nya. Misalnya kita akan ganti jadi 2, maka nanti nilainya adalah dikalikan dengan 2. Kita coba simulasi. Sebelumnya kita harus aktifkan dulu Modbus simulatornya. Saya pakai aplikasi namanya Modbus HD. Ini bisa kita pakai sebagai Modbus TCP atau RTU simulator. Nah, kita start, lalu kita ke bagian holding register. Ini, nah baru setelah Modbus simulatornya aktif, kita bisa activate dari Scalarnya. Activate. Nah, kita bisa munculkan value-nya. Sekarang 0. Kita rubah, misalnya saya akan rubah nilai jadi 1. Maka di sini nilainya jadi 2 karena tadi scaling faktornya adalah 2. Kalau saya rubah jadi 2, maka jadi 4 gitu. Nah, misalnya saya rubah lagi, misalnya saya stop dulu, saya rubah lagi scaling faktornya menjadi misalnya 10. Maka dia akan dikalikan dengan 10. Jadi kalau 2 jadi 20. Kalau 5 jadi 50 dan seterusnya gitu. Nah, angka di sini, angka scale factor ini dia untuk tipe integer harus dengan angka integer. Nah, berbeda kalau kita pilih tipenya float. Nah, di sini bisa kita isi dengan angka float juga. Misalnya saya akan pilih isi dengan 0,5 atau setengahnya gitu. Maka nilai yang terbaca di device akan dibagi dengan dikalikan 0,5, artinya dibagi 2. Kita oke. Nah, seperti ini. Lalu misalnya saya akan rubah juga di bagian simulatornya menjadi tipenya float. Misalnya saya akan kasih nilai awalnya 100. Nah, lalu saya activate. Saya lihat. Nah, maka jadi
karena tadi scale faktornya adalah 0,5. Kalau 200 akan jadi 100. Nah, kalau saya 50 jadi 25 dan seterusnya. Itu mengenai fitur scale factor. Kita akan ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya yang baru di versi ini adalah alarm. Nah, di sini kita bisa konfigurasi alarmnya, lalu kita bisa monitoring alarmnya, dan terakhir kita bisa melihat log alarmnya. Dari waktu ke waktu bisa lihat. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengenablekan fitur alarm ini. Lalu kalau kita ingin menyimpan alarmnya, kita harus pilih logging to-nya kemana. Bisa ke file atau bisa ke SQL. Kalau ke file nanti akan disimpan di file berupa file txt CSV. Lokasi penyimpanan filenya adalah di tempat projectnya kita. Kalau kita pilih SQL, maka file logging alarmnya akan disimpan di SQL database yang kita tentukan dan tabel yang kita tentukan. Tabelnya ini akan otomatis dibuat. Begitu juga kalau kita pilih file, maka filenya juga akan otomatis dibuat. Misalnya saya akan pilih file, lalu kita pilih file atau separatornya, kita pilih per hari, lalu limitnya misalnya, limit ini fungsinya nanti adalah untuk membatasi jumlah filenya. Kalau misalnya kita set 3, maka 3 hari akan disimpan, yang lebih dari 3 hari akan dihapus gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita harus buat grup, alarm grupnya, misalnya ini bebas namanya, ALG1 misalnya. Lalu deskripsinya bebas. Nah, tipenya ini ada 3 macam. Ada tipe alarm, tipe warning, dan tipe event. Bedanya ini adalah kalau alarm ini berarti critical, warnanya nanti merah. Nah, kalau warning ini dia minor, nanti warnanya kuning. Nah, kalau event ini dia tidak akan dijadikan peringatan, dia hanya menyimpan saja event. Ketika terjadi event maka akan disimpan gitu. Nah, kita pilih alarm dulu untuk contoh hal ini. Kita pilih OK. Selanjutnya kita akan buat alarmnya di sini. Misalnya kita pilih grupnya LG1, itemnya tag 1 karena hanya satu tag yang kita buat sekarang. Kondisinya ini ada macamnya banyak. Ada EQ itu artinya equal, artinya sama dengan. Kalau GT itu artinya greater than atau lebih besar dari. Kalau LT itu artinya less than atau kurang dari. Kalau no itu artinya no, not equal, tidak sama dengan. Kalau GE itu greater equal, artinya lebih besar sama dengan. Kalau LE less equal atau lebih kurang sama dengan. Misalnya saya akan buat alarm GT atau lebih besar dari 50. Terus teksnya misalnya adalah alarm high level misalnya. Oke. Nah, kita bisa buat alarm yang sama, alarm dengan tag yang sama dengan kondisi yang berbeda. Misalnya saya buat lagi untuk tag 1 ini dengan kondisi misalnya less than atau kurang dari. Nih, 10, kalau kurang dari 10 maka saya akan tampilkan muncul alarm low level misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah dikonfigurasi kita save dulu projectnya. Ini kita save dulu. Kita konfigurasi dulu, kita save dulu projectnya. Misalnya saya akan simpan di sini. Ini kalau sudah ada SK1 maka saya pilih SK2 aja. SK2. Oke, kemudian nah kalau sudah disimpan bisa kita activate. Nah, sekarang nilainya adalah 25. Nah, sekarang saya akan trigger dia untuk mencapai kondisi alarm. Misalnya ini kan lebih besar dari 90, maka saya akan kasih 95 atau 90, lebih dari 90 lah. Saya akan isi misalnya karena ini dibagi 2, jadi kita harus buat 180 lebih lah, 10 misalnya. Nah, ini 95. Nah, muncul di sini ada 1, artinya 1 alarm sekarang. Bisa kita klik di sini, nanti dia akan diarahkan langsung ke aktif alarm. Aktif alarm adalah alarm yang sekarang sedang aktif.
kita bisa ACK. ACK itu artinya acknowledge, atau kita confirm, oke, saya lihat alarmnya gitu. Kita confirm. Ini untuk single all ACK, kalau ini untuk all ACK. Sama saja fungsinya. Kecuali kalau ini single itu artinya berarti kita satu persatu kita pilih ACK, kalau ini semuanya. Oke. Misalnya kondisinya sekarang sudah normal saya 100. Nah, maka dia akan hilang di bagian aktif alarm, akan hilang. Dia akan lari ke bagian outgoing alarm sini. Nah, misalnya saya akan trigger lagi alarm untuk yang lower than-nya. Ini kan dia lebih kurang dari 10, maka saya akan kasih nilai misalnya 20. Dia masih kurang, kita kasih 15. Nah, maka dia muncul alarmnya. Kita lihat alarmnya adalah alarm low level. Kita cek. Nah, oke. Kemudian kalau kita kembalikan ke normal, misalnya di 100, dia akan muncul ke outgoingnya. Nah, arsip alarm ini fungsinya untuk menampilkan alarm yang tersimpan. Nah, bisa kita pilih grupnya tadi, atau kita bisa pilih semua grupnya, bisa. Tagnya juga semua tag. Nah, ini kita perlu tentukan hari dan jamnya. Misalnya kita pilih dari awal hari sebanyak atau sepanjang range-nya 1 hari, today. Lalu kita pencet tombol load. Nah, maka di sini akan dimunculkan tuh semua list alarmnya berdasarkan waktunya. Jadi pertama di sini ada muncul incoming. Nah, ketika kita pencet ACK, maka dia akan disimpan tuh ACK. Lalu kemudian ini outgoingnya ketika dia normal lagi. Lalu ada untuk alarm lain juga sama. Itu sekilas mengenai fitur alarm. Kita ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah tag logging. Tag logging, kita sebut dulu. Tag logging ini fungsinya untuk menyimpan nilai atau value dari semua tag atau beberapa tag ke file atau ke database. Sama seperti alarm, kita pertama harus enablekan dulu fungsinya. Lalu kita pilih mau kemana. Saya ke file. Lalu kita buat dulu grupnya. Grupnya saya kasih nama TLG1. Nah, interval ini adalah beberapa detik sekali kita akan menyimpan data tersebut. Sebenarnya bukan detik saja, kita bisa set menit atau jam. Misalnya saya akan pilih 10 detik sekali dia menyimpan data. Lalu ini adalah separatornya. Artinya file tersebut atau tabel tersebut kalau di SQL akan dipisahkan per apa sih gitu. Kalau ini kalau per day berarti dia akan per hari dia dipisahkan. Ada hari, tiap hari akan membuat file baru, istilahnya seperti itulah. Oke, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita buat tagnya atau masukkan tagnya. Kita masukkan misalnya tag 1, masukkan. Oke. Nah, setelah itu bisa kita save. Selanjutnya bisa kita activate. Nah, nanti 10 detik sekali tag 1 ini akan disimpan ke file. Filenya lokasinya adalah sama dengan lokasi project kita. Kalau mau dilihat di foldernya, bisa kita lihat sini. Dokumen. Di nama tadinya saya simpan di sini. Nah, ini ada 2 folder, ada alarm logging, tag logging. Ini untuk menyimpan alarm. Ini udah ada 3 file. Ya, di sini untuk menyimpan tag logging. Ada 1 file di sini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di bagian archive tag values. Nah, ini ada dua view, ada view tabel, ada view trend. Nah, kita bisa pilih grupnya, lalu kita pilih tagnya. Bisa juga kita pilih semua tag. Lalu sama kita harus pilih waktu dan range-nya. Range-nya 1 hari. Kita klik load. Nah, nanti muncul di sini. Di sini nilai-nilainya. Sekarang terakhir 50. Kita bisa lihat trennya di sini.
Nah, seperti ini, naik turun naiknya kelihatan gitu, seperti itu fitur tag logging. Selanjutnya yang baru di versi ini juga kami tambahkan di bagian menu about, itu ada tombol baru ini untuk full version, artinya request full version. Untuk kalau teman-teman misalnya berminat untuk mendapatkan versi full version dari Scalar, teman-teman bisa klik tombol ini, lalu nanti akan muncul key-nya. Key ini adalah ID dari PC atau laptop teman-teman, ini akan unik. Kemudian teman-teman bisa isi emailnya, lalu klik OK. Nanti akan masuk ke database kami. Lalu teman-teman kemudian info mengenai request ini bisa melalui WA atau email ke kami, nanti kami akan proses. Atau teman-teman bisa juga copy saja key ini, copy, lalu nanti teman-teman hubungi kami di WA sekaligus melampirkan atau memberitahu key-nya. Nanti kami akan buatkan versi full version dari Scalar khusus untuk PC atau laptop teman-teman. Jadi tidak akan bisa dikopikan ke PC lain, karena dia unik berdasarkan hardware ID daripada PC atau laptop teman-teman. Oke, itu saja video kali ini mengenai Scalar update versi 1004. Silakan teman-teman coba. Versi terbaru ini sudah kami upload di bagian Scalar Portable, itu sudah versi terbaru. Atau teman-teman bisa juga cek update dari aplikasi yang sudah ada, lalu update dengan versi terbaru. Silakan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.